Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Teddy Hari Sakti SPD selaku pengawas bina Kecamatan Unggulsari. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Tegalwangi 5. Pada siang hari ini kita mengucap syukur alhamdulillah karena bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan mempresentasikan program sekolah di SDN Tegalwangi 5. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita teladani. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan menyampaikan program sekolah SDN Tegalwangi 5. Sebelum kita melanjutkan apa saja program-program kita, maka perlu kita tahu mengapa program sekolah ini perlu kita adakan. Bapak Ibu, program sekolah itu merupakan implementasi dari undang-undang. Jadi karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di situ ada tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional. Maka nanti muncullah suatu program sekolah untuk mendukung undang-undang tersebut. Sebenarnya program sekolah itu apa? Program sekolah itu sebenarnya adalah merupakan agenda kegiatan yang berisi rencana kerja suatu sekolah untuk jangka waktu yang ditentukan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk tujuan sekolah itu ada tujuan jangka pendek, kemudian ada jangka menengah dan ada jangka panjang. Yang selanjutnya mengembangkan program sekolah yang membentuk kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini Bapak Ibu tujuannya. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat mengamalkan ajaran agama dan jiwa nasionalisme hasil dari proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. Yang kedua, siswa dapat meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan dan teknologi dan menjadi sekolah pelopor dan penggerak lingkungan masyarakat di sekitar dan menjadi sekolah yang akan diminati oleh masyarakat. Ini tujuan sekolah kita. Yang pertama adalah mengkaji pelaksanaan kurikulum dengan prinsip pengembangan kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan SNP tadi yang SNP tadi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini di sini. Yang kedua, menyiapkan perangkat standar mutu pendidikan melalui efektivitas dan pembiasaan sesuai dengan lingkungan belajar yang edukatif, religius, dan kreatif. Yang ketiga, melaksanakan peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya pendidik yang profesional. Kemudian mewujudkan terciptanya sekolah religius. Sekolah religius itu sekolah yang berbasis agama. Jadi nanti untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa itu kita lebih menciptakan, mewujudkan siswa-siswa yang religius. Program jangka pendek. Yang pertama, siswa dapat mengamalkan ajaran agama dan jiwa nasionalisme hasil dari proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. Bapak Ibu di sini yang berkompeten di sini adalah guru pendidikan agama Islam untuk mewujudkan program jangka pendek yang pertama ini. Jadi mohon untuk guru PAI-nya benar-benar lebih menekankan jiwa-jiwa religius kepada anak-anak.
Kemudian yang kedua, siswa dapat meraih prestasi akademik maupun non-akademik minimal tingkat kecamatan. Menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat peserta didik. Monggo kita memfasilitasi bakat minat anak-anak sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Itu Bapak Ibu tentang program sekolah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu bisa menanyakan tentang program sekolah yang sudah saya sampaikan tadi. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan, monggo kami persilakan. Ya, Bu Lucy, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Program kerja meningkatkan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Yang saya tanyakan, bagaimana rencana program SD Tegal 5 ini agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy, pertanyaan yang baik sekali. Menanyakan tentang program menghafal surat-surat pendek. Untuk menghafal surat-surat pendek, ini khususnya saya sampaikan kepada Ustazah sebagai guru PAI. Untuk menghafal surat-surat pendek, anak-anak diharapkan setiap hari kita menghafalkan. Anak-anak diberi surat-surat yang paling sederhana, dari yang mungkin ayatnya hanya 3 dulu. Misalnya inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu untuk kelas 1. Jadi per kelas nanti ditekankan itu ada ditarget berapa surat pendek yang harus dihafal oleh kelas 1. Kemudian kelas 2 demikian, kelas 3 sampai kelas 6. Dan nanti sampai di kelas 6 diharapkan surat-surat pendek di juz 30 itu anak-anak sudah banyak yang hafal. Ini keluaran dari SD kita itu paling tidak itu sampai separuh dari juz 30 itu sudah hafal, yang terutama yang surat-surat pendek. Kalau surat An-Naba kan terlalu panjang, mungkin itu kalau sudah di pondok ya. Jadi surat-surat pendek misalnya yang dari 3 ayat sampai yang 10 ayat misalnya, ini target kita anak-anak harus sudah hafal. Kemudian bagaimana? Tolong disiapkan buku seperti kalau di pramuka itu SKU. Jadi punya buku kecakapan menghafal surat pendek. Nanti kalau sudah hafal, maju dan ditandatangani. Jadi anak-anak terkontrol mana yang sudah hafal dan mana yang belum. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Ini Bu, yang saya ingin tanyakan pada poin ke-6 di program kerja tadi, tercantum bahwa melakukan kerjasama dengan wali murid atau masyarakat sekitar dalam mewujudkan program pembelajaran berbasis budaya lokal. Nah, bagaimana program sekolah yang akan dilakukan untuk berkolaborasi dengan orang tua wali murid dalam mewujudkan kerjasama tersebut, Bu? Demikian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang cukup baik. Menanyakan tentang bagaimana berkolaborasi dengan wali murid. Bapak Ibu, seperti yang program kemarin, berarti ini kita melanjutkan, kita berkolaborasi dengan wali murid dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran anak-anak yang berbudaya lokal. Di sini kita melanjutkan untuk lebih menggiatkan
paguyuban wali murid di dalam masing-masing kelas Bapak Ibu. Setiap ada kegiatan, libatkan wali murid sehingga wali murid itu tahu ya, sampai di mana kegiatan yang perlu didukung oleh orang tua anak-anak, oleh para wali murid. Kita terus bersinergi dengan Bapak Ibu wali murid, terutama guru kelasnya ya, itu lebih persuasif sehingga lebih didukung kegiatannya. Misalnya Bapak Ibu ada memberikan tugas kepada anak-anak, bisa disampaikan dalam kegiatan grup paguyuban, sehingga kadang-kadang anak-anak itu ketika diberi tugas bilangnya tidak ada tugas. Nah, supaya wali murid tahu itu sampaikan pada paguyuban. Itu mungkin masih ada waktu, mungkin ada. Nggih, monggo kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin bertanya Ibu untuk program kerja yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terdapat poin terakhir yaitu berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana rencana sekolah dalam upaya untuk menjalankan program tersebut? Karena kita tahu pada era ini akademik sekolah salah satu prestasi akademik sekolah itu salah satu yang menjadi prioritas utama masyarakat sebagai tolak ukur prestasi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah tentang prestasi akademik dan non akademik. Memang betul Bu, prestasi anak-anak ya, baik itu akademik maupun non akademik. Akademik itu contohnya waktu kegiatan OSN, Olimpiade Sains atau MIPA. Yang non akademik misalnya ketika lomba Qutbul Quran atau mungkin kegiatan gerak jalan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita menang itu menjadi tolak ukur dari masyarakat. Oh, sekolah ini lo maju sembarang menang gitu. Ini berarti guru ini pateng-pateng. Nah, seperti itu. Ya. Gurunya pateng-pateng, open, telaten, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang berprestasi. Benar-benar membimbing anak-anak itu dengan sungguh-sungguh. Kalau pada saat kegiatan misalnya di nanti Bapak Ibu OSN ya, seperti yang kemarin pernah kita juga rapatkan, nanti kita tetapkan guru-guru pendamping bidang studi, sehingga kalau ahlinya yang memegang, insya Allah itu nanti akan terulang lagi, prestasi itu akan dicapai oleh anak-anak. Yang kemarin pernah IPA, kemudian yang kemarin ini matematika, dan ini kita tingkatkan. Kalau kita pernah, kita tingkatkan karena kemarin baru tingkat 4, maka besok harus meningkat lagi. Berarti kita harus lebih kerja keras lagi, terutama guru pendampingnya yang sudah diberi tugas untuk mendampingi, mendidik dalam kegiatan Olimpiade. Seperti itu. Kemudian juga kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar akademik. Olahraga, seni, yang di FLS 2N itu kan termasuk non-akademik. Nah, itu juga nanti harus dipegang oleh ahli-ahlinya. Ya. Kalau sudah ahlinya, nanti misalnya kalau seni nanti Bu Lucy, Bu Meli. Ya. Kemudian kalau olahraga nanti Pak Ferdi, kemudian Pak Yuli dan sebagainya. Nanti ini kita tetapkan. Nah, harapan kita di FLS 2N ya, itu jauh sebelumnya nanti selalu kita sudah kita siapkan. Kita jangan dadak. Kalau dadak kita nanti sulit untuk mencapai prestasi. Nah, ini supaya nanti apa? Kembali kepada mutu sekolah. Karena kita tujuannya penjual mutu. Seperti itu, Pak Ibu. Ya, jadi monggo kita lebih
kerjanya lebih all out lagi, lebih keras lagi demi lembaga kita tercinta, ya, demi mencapai suatu tujuan. Saya berikan, mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Mungkin Pak Yus atau Bu Eko, monggo. Kita anggap sudah selesai semua, dan monggo benar-benar program ini kita laksanakan sebaik-baiknya. Tidak Bapak Ibu, tidak usah kita itu enggan, ya. Jadi karena ini memang kewajiban kita, ya, sebagai seorang pendidik yang punya tugas membimbing, melatih, mengajar dan sebagainya. Nah, tugas kita memang banyak, jadi kita tidak usah banyak mengeluh. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kiranya hanya itu yang bisa sampaikan dalam presentasi program kerja SDN Tegalwangi 5. Semoga apa yang kita programkan ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa mencapai tujuan seperti apa yang kita harapkan. Kiranya hanya itu. Apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi